Selamat pagi, saudaraku semuanya. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat berkumpul bersama-sama dalam doa di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan menyampaikan firman, ya, yang berjudul Tetap Percaya pada Janji Tuhan. Nah, ketika kita tinggal di dunia ini, sungguhnya kita merasakan banyaknya hal-hal yang menekan iman kita. Atau dunia ini sungguhnya yang menginginkan kita terpisah dari kasih Kristus. Ya, melalui kondisi sosial yang mendorong atau membuat kita mengalami ketidakpercayaan, kekecewaan, atau ketidakadilan, kemudian kelemahan diri kita, sakit penyakit, kelemahan tubuh, atau kita masih bergumul dengan tabiat lama kita, atau satu kondisi yang diizinkan Tuhan, kita mengalami satu kondisi yang tidak seperti kita harapkan. Nah, sesungguhnya hal yang sama itu tidak hanya kita alami semasa kita hidup di dunia ini, tapi dari apa yang ditulis dalam firman Tuhan, ternyata umat Tuhan sudah merasakan pergumulan yang sama seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, contohnya adalah di Habakuk 3 ayat 17. Mungkin kalau kita mendengarkan lagu ini cukup enak didengar gitu ya, tetapi itu merupakan satu jeritan hati penulis apa yang ada di Alkitab itu, ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini merupakan satu gambaran kondisi yang amat sangat berat. Krisis pangan, seseorang yang mengalami kesulitan terhadap daya dukung hidupnya yang sedemikian berat gitu ya. Jadi usaha pertaniannya gagal. Bahkan ladang-ladang yang diharapkan untuk sumber makanan aja tidak ada. Mungkin ya hama atau penyakit tanaman yang luar biasa atau hujan yang tidak turun-turun. Kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tidak ada dalam kandang. Mungkin dirampas, diperlakukan tidak adil, atau bahkan sakit penyakit hewan ternak yang dialami. Ini merupakan satu kondisi yang amat sangat berat yang dituliskan di dalam firman Tuhan dalam Habakuk 3 ayat 17. Kemudian di perjanjian baru misalnya di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4 mengenai kehidupan jemaat di Makedonia. Hal itu membuktikan bahwa nyatanya adalah kondisi yang begitu menekan, kondisi yang tidak diinginkan, kondisi yang bisa menghasilkan implikasi kehidupan yang tidak benar apabila kita tidak memiliki iman yang kokoh, itu adalah benar-benar dihadapi umat Tuhan dari dahulu kala hingga saat ini. Bahkan Paulus sendiri mengatakan di Roma 8 ayat 35, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan
atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Artinya, dalam situasi yang sesulit itu, Paulus diperhadapkan apakah dia tetap mengasihi Kristus, tinggal di dalam kasih, atau dia hanyut pada satu kondisi yang susah itu sehingga dia meninggalkan Tuhan. Tapi di Roma 8 ayat 38 itu bagaimana hati yang luar biasa terus mengikatkan diri dari kasih Tuhan sekalipun dia menghadapi satu persoalan yang kalau diukur secara dunia dia menghadapi satu persoalan yang berat. Nah, namun di balik itu semua sesungguhnya Tuhan sedang mendidik kita, sedang menumbuhkan satu iman, satu kepercayaan untuk kita berpegang pada janji-janjinya Tuhan. Di ayat seterusnya di Habakuk 18:19 di sini katakan, ini yang luar biasa respon dari apa yang tertulis di Habakuk. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, katanya. Ternyata keteladanan yang luar biasa dituliskan dalam firman Tuhan bahwa Habakuk tetap bersukacita. Artinya firman Tuhan itu sedang menunjukkan bahwa bisa seseorang bersukacita didasarkan pada situasi yang baik-baik saja. Situasi yang seperti diharapkan. Ya. Tetapi ternyata sekalipun dalam situasi yang luar biasa, situasi yang tidak mengenakan, situasi yang bagi orang pada umumnya dia akan berbalik dari jalan kebenaran, dia mengikuti naluri hidupnya, dan dia melepaskan diri dari kehidupan yang benar karena tekanan yang susah. Tetapi di sini katakan, tetapi aku beria-ria di dalam Tuhan. Itu luar biasa. Kemudian yang berikutnya, tetapi Allah itu kekuatanku, ia yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa itu menunjukkan satu kelincahan di dalam gerak. Satu gerakan yang begitu luar biasa sekalipun menghadapi medan yang susah. Artinya apa? Ketika dia mengetahui misteri, dia disingkapkan misteri tentang Allah itu kekuatan kita. Dia diberikan kekuatan yang baru. Dia diberikan satu mentalitas yang berbeda sehingga dia tidak berputus asa, dia tidak menyerah, dia tetap bersukacita, dia tetap memegang kendali atas dirinya untuk melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib. Nah, kemudian di Roma 4 ayat 8 sampai 21 itu juga ditunjukkan bagaimana sikap Abraham yang benar-benar di luar dari perilaku orang pada umumnya. Jadi di ayat 18-19 itu menceritakan mengenai bagaimana susahnya tetap mempercayai firman bahwa Tuhan menjanjikan satu keturunan yang luar biasa, sementara apa yang ada di depan matanya
tentang istrinya itu tidak mungkin lagi janji itu terpenuhi. Tapi yang ayat 20-21 itu dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Jadi keyakinan hatinya akan janji Allah itu melebihi apa yang dilihatnya, melebihi pertimbangan naluri dan akal sehatnya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kita dibiasakan atau dididik untuk mempercaya itu karena akal sehat. Ya, jadi dengan analisa, dengan perhitungan, dengan pengalaman, oh ya ini masuk akal, oh ya ini saya terima. Tetapi Abraham tidak seperti itu. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun itu belum pernah terjadi, sekalipun di depan mata saya itu mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah katanya ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi kalau saya simpulkan di sini, karakter iman orang percaya itu adalah karakter iman yang extraordinary. Jadi yang benar-benar berbeda dari perilaku alami dengan kodrat alami seorang manusia pada umumnya. Dengan penuh keyakinan Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Jadi ternyata keyakinan akan imannya itu didorong oleh kepercayaan dia terhadap Allah yang sanggup melakukan sesuatu. Ya, barangkali di antara kita, ya, saudara-saudara yang kita kasihi, di dalam pandangan kita, di dalam benak kita, di dalam pengalaman yang ada, secara otomatis mengarahkan pikiran kita mengatakan tidak mungkin. Dia atau kita harus menerima kondisi yang ada. Tetapi biarkanlah kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Allah pada akhirnya menumbuhkan satu kepercayaan yang memperkuat iman kita untuk tetap berharap bahwa pada akhirnya Allah lah yang sanggup melakukannya dan kita tinggal di dalam kepercayaan itu semakin hari semakin dikuatkan. Itu yang membuat kita tetap berdoa, kita tetap berharap, kita semakin teguh memegang janji-janji Tuhan. Ya, terpujilah namanya, mari kita berdoa.